Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh fonologi Ibrahim Anis. Abstrak. Ibrahim Anis adalah pelopor ilmu bahasa Arab yang lahir di Kairo, Mesir. Ia memiliki sejarah pendidikan di berbagai universitas ternama. Ia juga memiliki pengalaman memimpin berbagai asosiasi atau organisasi. Ibrahim Anis juga mempelajari linguistik. Ia menulis pemikirannya tentang fonologi di beberapa bukunya. Ia menulis tentang i'rab, nahwu, dan lain-lain. Kita sebagai anak muda yang mengeluh mencari lentera ilmu khususnya dalam sastra Arab, sebenarnya harus banyak belajar tentang bahasa Arab. Kita harus semangat dan mencontoh sikap keteladanan dalam mencari ilmu. Oleh karena itu, kita harus serius dalam mencari ilmu agar semua impian kita tercapai. Pendahuluan. Bahasa merupakan sistem bunyi. Ilmu tentang bunyi pada umumnya disebut fonologi. Fonologi mencakup bunyi bahasa, baik yang bersangkutan pembentukan bunyi, bunyi sebagai getaran udara, dan bunyi yang terdengar atau ketikanya dikaji oleh fonetik, maupun yang bersangkutan dengan fungsi bunyi dalam komunikasi. Atau Nafis 2017 H70. Kamus Besar Bahasa Indonesia Fonologi dimaknai sebagai ilmu tentang bunyi bahasa, terutama yang mencakup sejarah dan teologi perubahan bunyi. Atau Depdikbud 1988 H244. Menuntut Verhaar mengatakan bahwa fonologi merupakan bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu sesuai dengan fungsi untuk membedakan makna leksikal dalam suatu bahasa. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menambah wawasan penulis atau pembaca mengenai biografi pemikiran, 2. dan karya dari tokoh fonologi Ibrahim Anis. 3. Untuk mengambil hikmah dan pengajaran baik yang dapat diteladani di tokoh fonologi Ibrahim Anis. Biografi Ibrahim Anis. Ibrahim Anis seorang pelopor linguistik Arab yang lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1906 Masehi atau 1324 Hijriah. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang terhormat, keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya dan menunjung tinggi nilai-nilai agama. Pendidikan Ibrahim Anis dimulai dari madrasah ibtidaiyah, kemudian melanjutkan ke madrasah persiapan yang berafiliasi dari Darul Ulum. Setelah mendapatkan ijazah tingkat sanawiyah, ia melanjutkan dengan Darul Ulum pada tingkat aliyah dan lulus pada tahun 1930. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Darul Ulum, ia aktif dalam dunia sastra. Aktivitas sastra ia jalani seperti menulis kaidah-kaidah puisi Arab, drama-drama dengan berbagai tema, dan juga sandiwara. Di samping aktif dalam dunia sastra, Ibrahim Anis masih menyempatkan diri mengajar di sekolah alma maternya, sampai akhirnya ada pengumuman kompetisi dari Departemen Ilmu Pengetahuan Mesir yang memberikan kesempatan belajar ke Eropa. Ibrahim Anis ikut serta dalam berhasil diterima di Universitas London. Di universitas tersebut, Ibrahim Anis ditunjuk sebagai ketua organisasi mahasiswa Mesir di London. Setelah menyelesaikan kuliah di London, ia punya ke Mesir dan diangkat sebagai dosen di Darul Ulum. Tidak lama kemudian ia pindah mengajar di Universitas Iskandaria pada Fakultas Sastra. 2 tahun di Universitas Iskandaria, ia sempat mendirikan lembaga fonologi yang aktivitasnya antara lain melakukan kajian-kajian bahasa dan fonetik. Kemudian kembali ke Darul Ulum, ia diangkat sebagai guru besar dan tidak lama kemudian diangkat sebagai ketua jurusan bahasa. Pemikiran Ibrahim Anis. Dalam bukunya Asrar al-Lugha, Ibrahim Anis menegaskan bahwa karya itu bukan dimaksud merombak usul atau prinsip-prinsip dan manhaj atau metode pengajian ilmu nahwu, tapi tulisannya itu dimaksudkan untuk menganalisa secara ilmiah sejarah i'rab, periode kemunculannya, dalam prinsip-prinsipnya. Dalam bukunya itu ia berkata, kajian ini tidaklah kami maksudkan untuk merubah prinsip-prinsip i'rab dan tidak pula untuk menemukan formula yang tepat terkait metode pengajarannya ketika mengulas sejarah kemunculan i'rab, tapi kajian ini ditunjuk untuk mengkaji secara ilmiah sejarah munculnya i'rab dan kontribusi kajian di kalangan ulama tradisional, serta deskripsi i'rab pada masa jahiliyah dan awal Islam di kalangan ahli bahasa.
Karya Ibrahim Anis. Dalam beberapa aktivitas ilmiah, inilah Ibrahim Anis kemudian merumuskan pemikirannya dalam bentuk buku. Di antara karya-karya ilmiah tersebut adalah Al-Ashwar Al-Lughawiyah fi Al-Lahjar Al-Arabiyyah min Ashrar Al-Lughal Al-Arabiyyah, Dalala Al-Alfaz Al-Lugha Bain Al-Qaumiyah wal Alamiyah, dan musikal. Kitab yang disebut terakhir ini membicarakan karakteristik syair-syair Arab klasik dan modern. Simpulan, Ibrahim Anis seorang pelopor linguistik Arab yang lahir di Kairo, Mesir. Ia memiliki riwayat pendidikan di berbagai universitas ternama. Ia juga memiliki pengalaman memimpin berbagai asosiasi atau organisasi. Ibrahim Anis juga mempelajari ilmu-ilmu linguistik. Ia menulis pemikirannya tentang fonologi di dalam beberapa buku karangannya. Ia menulis tentang i'rab, nahwu, dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.